Oke, saya ulangi lagi. Mengenai prosedur analisa data metode dari Bina Marga. Yang pertama adalah menetapkan jenis jalan dan kelas jalan. Jadi kita harus tahu dulu nih untuk jenis jalannya, apakah jalan tersebut jenis jalan arteri atau jalan nasional atau jalan provinsi. Kelas jalannya kelas jalan berapa atau apakah dia kelas jalan satu, 2 dan sebagainya. Kemudian kita akan menghitung LHR-nya atau lalu lintas harian rata-rata untuk jalan yang disurvei dan ditetapkan nilai kelas jalan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Jadi untuk tabel yang pertama itu ada LHR SMP per hari. SMP itu adalah satuan SMP itu adalah satuan mobil penumpang per hari. Jadi untuk kelas jalan 1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah ada nilainya masing-masing. Ini untuk sumbernya dari tata cara penyusunan program pemeliharaan jalan kota. Kemudian untuk selanjutnya adalah mentabelkan dari hasil survei dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis kerusakannya. Kemudian kita menghitung parameter untuk setiap jenis kerusakan dan melakukan penilaian terhadap setiap jenis kerusakan berdasarkan tabel 2. Tabel 2 itu ini di bawah ini. Jadi untuk retak-retak buaya, misal yang kemarin di survei itu yang ditemukan adalah retak-retak buaya, jadi nilainya adalah 5. Kalau lebarnya lebih dari 2, berarti angkanya nilainya adalah 3. Kalau luas kerusakannya itu lebih dari 10 atau nilainya semisal 25, berarti dia nilainya 2. 5 tambah tadi berapa? 3 tambah 2 itu totalnya berapa? Dan selanjutnya, kemudian kita akan menjumlahkan setiap angka untuk semua jenis kerusakan. Misal tadi contoh nih, contoh kerusakan pertama. Jadi kemarin kan kalian sudah survei nih. Untuk survei yang pertama nih, kerusakan yang pertama tadi nilainya retak buaya 5, berarti ditambah sama lebarnya itu semisal lebih dari 2, berarti kan 8. Kerusakannya itu luasnya 25, berarti kan tambah 2, berarti total kerusakannya adalah 10. Itu untuk contoh kerusakan dari sampel data 1. Kalian kan punya datanya kan lebih dari 1 kan. Setelah itu, setelah dijumlahkan tadi kan ketemunya 10 tuh. Oh, berarti nilai kondisi jalannya 4. Tapi kan kalian punya sepanjang 1 kilometer itu kan tadi punya sampel datanya lebih dari 1. Jadi itu nanti dijumlahkan tuh nilai kerusakannya berapa. Nanti dihitung. Kemudian kalian menghitung nilai prioritas kondisi jalan dengan menggunakan persamaan berikut. Nilai prioritas sama dengan 17 dikurangi kelas LHR ditambah nilai kondisi jalan. Keterangannya, kelas LHR itu adalah kelas lalu lintas untuk perjalanan pemeliharaan. Kalau untuk nilai kondisi jalan, itu adalah nilai yang diberikan terhadap kondisi jalan. Untuk urutan prioritas 0 sampai 3 adalah jalan-jalan yang terletak pada urutan prioritas ini dimasukkan ke dalam program peningkatan. Untuk urutan prioritas 4 sampai 6, jalan-jalan yang terletak pada urutan prioritas ini dimasukkan ke dalam program pemeliharaan berkala. Untuk urutan prioritas 7, jalan-jalan yang terletak pada urutan prioritas ini dimasukkan ke dalam program pemeliharaan rutin. Yang kedua adalah metode PCI atau Pavement Condition Index. Kelebihan yang terpenting nih dalam sistem manajemen perkerasan jalan adalah kemampuan baik dalam menetapkan kondisi existing dari suatu ruas jalan maupun dalam memprediksi kondisi di mana kondisi itu di masa yang akan datang. Jadi untuk memprediksi kondisi yang akan datang, sistem bikin ranking nih yang secara berulang ini untuk mengidentifikasi kondisi perkerasan ini harus eh, digunakan. Nilai yang dirankingkan itu dikenal dengan Pavement Condition Index atau PCI yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineers. Jadi untuk PCI ini adalah indeks penomoran antara 0 untuk kondisi perkerasan yang gagal atau failed
dan 100 untuk kondisi perkerasan yang baik. Jadi untuk rentang rating PCI itu seperti yang terdapat pada Guideman 1982 seperti dilihat pada gambar 1. Di mana untuk perhitungan PCI didasarkan atas hasil survei kondisi jalan secara visual yang teridentifikasi dari tipe kerusakan, tingkat kerusakan atau severity, dan kuantitasnya. Untuk gambarnya adalah sebagai ini, sebagai berikut. Ini untuk 0 tuh berarti dia fail, gagal nih untuk jalannya. Kalau yang 100 itu excellent atau luar biasa bagus. Nanti kalian identifikasi ratingnya itu rating berapa antara 0 sampai 100. Kalau ratingnya 85 atau di bawah 85 itu masuknya kategori very good. Untuk range 55 sampai 70 dia masuknya kategori good. Untuk range 40 sampai 55 itu adalah kategori fair, lumayan lah ya. Kemudian untuk 25 sampai 40 itu poor, yang 25 sampai 10 itu very poor, kalau yang 0 sampai 10 adalah fail. Nilai PCI. Untuk prosedur analisanya sendiri, kan total nih tiap tipe kerusakan pada masing-masing tingkat keparahan. Jadi bagi hasil perhitungan A dengan total luas ruas jalan dalam persentase. Kemudian menentukan deduct value untuk masing-masing tipe kerusakan dan kombinasi tingkat keparahan berdasarkan kurva penentuan deduct value. Kemudian yang kedua menetapkan atau menentukan nilai izin dari deduct atau M. Jika hanya satu deduct value dengan nilai lebih dari 5 untuk lapangan udara dan lebih dari 2 untuk jalan, maka total deduct value digunakan sebagai correct deduct value. Jika tidak maka dilanjutkan pada tahap berikut ini. Untuk langkah selanjutnya adalah mengurutkan deduct value dari nilai terbesar. Jadi M terus dikurangi HDV dikali 3. Di mana M adalah nilai izin deduct, HDV adalah nilai tertinggi dari deduct. Di mana masing-masing deduct value itu dikurangi tilde. Untuk yang ketiga adalah menentukan CDV maksimum atau corrected deduct value. Yang pertama menentukan jumlah nilai deduct yang lebih dari 2 atau Ki. Yang kedua, menentukan nilai total deduct dengan menjumlahkan tiap nilai deduct. Yang selanjutnya menentukan CDV dari perhitungan A dan B dengan menggunakan kurva koreksi nilai deduct. Gambarnya nanti. Yang selanjutnya yaitu nilai deduct terkecil dikurangkan terhadap 2,0 kemudian diulangi langkah A sampai C sehingga memperoleh nilai Q sama dengan 1. Untuk CDV maksimum adalah CDV terbesar pada proses iterasi di atas 4. Proses iterasi di atas. Jadi untuk yang keempat atau selanjutnya adalah menghitung PCI-nya atau Payment Condition Index dengan rumus PCI sama dengan 100 dikurangi CDV maksimumnya. Jadi ini adalah hubungan antara total deduct value, CDV, dan corrected deduct value atau CDV-nya. Untuk metode Aspal Institute, pada metode Aspal Institute itu data yang diperoleh dari survei adalah data evaluasi kondisi perkerasan dan nilai kerusakan perkerasan berdasarkan masing-masing jenis kerusakan yang terdapat di lapangan. Dalam sistem penilaian menurut Aspal Institute, nilai penilaian disebut Pavement Condition Rating atau PCR, nilainya itu adalah 0, range antara 0 sampai 100 nih, hampir sama yang tadi PCI yang ini. Di mana untuk penilaian menurut Aspal Institute ini yang pertama adalah evaluasi kondisi perkerasan, pengisian formulir evaluasi kondisi perkerasan dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada kolom keparahan kerusakan. Yang kedua ada penilaian perkerasan aspal memberikan nilai kerusakan pada formulir nilai kondisi yang ditentukan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi kondisi permukaan. Yang ketiga menghitung nilai kondisi. Kita kasih nilainya 0 sampai 5 apabila ada kerusakan yang kurang serius. Kemudian untuk 0 sampai 100 untuk kerusakan
untuk kerusakan yang sifatnya lebih serius. Jadi nilai kondisinya itu adalah 100 dikurangi jumlah nilai kerusakannya. Jika nilai interpretasi nilai kondisi antara 80 sampai 100 diperlukan pemeliharaan normal. Kalau kondisinya itu di bawah 80 itu diperlukan pelapisan tambahan atau overlay. Jika kondisi di bawah 30 maka diperlukan pengembangan kembali atau rekonstruksi. Jadi ini fungsinya dari survei tadi. Next week atau minggu depan kita akan belajar analisa nih. Nanti resultnya tuh outputnya berapa kayak gitu. Dari kerusakan kemarin, apakah kerusakan itu tuh diperlukan pemeliharaan normal atau diperlukan overlay atau pelapisan tambahan atau dilakukan rekonstruksi atau bahkan jalan tersebut tuh masih baik ya. Uh, ini kalian silakan dipelajari yang metode ini untuk bekal nanti tugas selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.